Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Nah, ini saya mau menanggapi isu yang terkait dengan kenapa sampai saat ini data Bapak Ibu guru itu masih belum valid ya. Sehingga kalau Bapak Ibu guru cek di mana, di info GTK-nya, masih ada yang berwarna merah lah ya, belum berubah kodenya ya, bahkan belum SKTP-nya belum terbit. Nah, ini adalah masalah klasik ya, dimana kalau masalah ini data Bapak Ibu guru itu tidak valid di info GTK, maka sudah bisa dipastikan bahwa tunjangan sertifikasi guru untuk yang triwulan ketiganya gagal dicairkan. Nah, tentu Bapak Ibu guru tidak ingin ya tunjangan sertifikasi gurunya itu tidak dicairkan. Ya, saya juga berharap bahwa tunjangan guru Bapak Ibu guru itu yang untuk triwulan ketiga itu bisa segera cair, tapi dengan catatan bahwa data-datanya juga harus valid ya. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan masalah klasik data Bapak Ibu guru kenapa kok bisa tidak valid di info GTK, kemudian alur proses penarikan data di info GTK itu seperti apa, dan peranan dinas pendidikan ya terhadap cepat atau tidak validnya data Bapak Ibu guru di info GTK tersebut. Jadi saya harap Bapak Ibu guru bisa menyaksikan video ini sampai full ya. Nah, yang pertama dulu, ini adalah masalah klasik kenapa data Bapak Ibu guru itu tidak valid di info GTK. Jadi dalam pencairan tunjangan profesi guru ya atau sertifikasi guru, kendala utama yang sering muncul adalah data guru itu tidak valid ya di info GTK. Nah, hal ini itu biasanya terkait dengan satu ketidaksesuaian data di Dapodik ya, mulai dari nama, NIP, tanggal lahir, atau data kepegawaian yang tidak sinkron dengan dokumen resmi ya, SK, NUPTK, ataupun ijazah. Jadi kalau apa yang sudah saya sebutkan tadi ini tidak valid ya, tidak akan sulit untuk divalidasi gitu ya. Kemudian ada data kepegawaian ya, seperti status PNS atau tidak ya, atau honorer, golongan jabatan itu belum juga diperbaharui gitu. Nah, pertanyaan guru-guru ini memang ada benarnya ya. Kenapa kok untuk status kepegawaian itu setiap kali penarikan data harus diupdate gitu? Ini juga benar ya, karena terutama contoh untuk yang guru PNS ya. Kalau semestinya guru PNS itu ya tidak perlu harus diupdate ya. Tetapi kalau mungkin untuk guru honorer itu yang akan diangkat menjadi katakanlah P3K, memang itu harus diupdate. Ya, harus diupdate. Kemudian yang sering kali terjadi masalah itu adalah status beban mengajar. Jadi jumlah jam mengajar itu belum memenuhi syarat minimal 24 jam tatap muka ya, seperti kemarin ada yang komentar ya secara private ke saya. Akhirnya saya jelaskan dia kekurangan 1 jam tatap muka ya, 1 jam tatap muka tersebut yang dia tampilkan itu seperti ini. Nah, ternyata dia salah menanggapi keterkaitan dengan guru wali gitu. Kemudian mata pelajaran yang diampu juga tidak sesuai dengan sertifikat pendidiknya atau tidak linearitas ya di sini. Nah, guru masuk dalam kategori induk atau linear. Nah, atau jam ganda di sekolah lain. Nah, ini tidak lagi diperkenankan untuk Bapak Ibu guru, berapapun Bapak Ibu guru menghasilkan jam di luar dari jam sekolah induk, maka tidak dihitung. Kemudian data sekolah ya, data sekolah itu mulai dari struktur kurikulum di Dapodik tidak sesuai dengan kondisi real di sekolah. Kemudian pengisian rombel, nah ini mungkin ada kesalahan juga di dalam pengisian rombel ya, rombongan belajar tidak lengkap atau tidak logis gitu. Kemudian keterlambatan sinkronisasi ya, sekolah itu belum melakukan sinkronisasi Dapodik terbaru, di mana data terbaru itu belum terbaca di sistem info GTK sehingga status guru tidak valid. Nah, masalah-masalah tersebut itu menyebabkan info GTK menolak validasi sehingga guru tidak bisa diproses untuk pencairan tunjangan sertifikasi triwulannya. Nah, selanjutnya itu saya ingin menjelaskan ya, ini alur singkat dari proses penarikan data di info GTK biar Bapak Ibu tahu bahwa seperti apa sebenarnya proses info GTK itu mengambil
data kemudian memutuskan ini valid atau tidak ya. Yang pertama dulu, agar lebih jelas ya, bahwa guru atau operator sekolah itu menyerahkan dokumen terkait dengan SK pembagian tugas, kemudian jadwal, ijazah, ataupun SK kepegawaian. Kemudian operator sekolah itu menginput data ke aplikasi Dapodik. Nah, selanjutnya itu kita melakukan sinkronisasi Dapodik ya, di mana data yang sudah diinput disinkronkan secara online ke server pusat Kemendikbud. Nah, hasil sinkronisasi ini menjadi sumber data untuk berbagai aplikasi, termasuk SIM, tunjangan profesi, dan info GTK. Kemudian yang ketiga itu server pusat ya, dalam hal ini adalah Kemendikbudristek. Data yang masuk dari sekolah diverifikasi oleh sistem, kemudian info GTK itu menarik data tersebut untuk menampilkan status valid atau invalid guru. Nah, disitulah permasalahannya ya. Nah, kemudian info GTK, guru dapat mengakses info GTK secara mandiri menggunakan akun PTK. Status kelayakan tunjangan ditampilkan valid ataupun tidak valid. Jadi kalau ada data-data Bapak Ibu atau Bapak Ibu melihat di info GTK-nya itu masih warna merah atau uji coba. Kalau uji coba itu berarti masih proses penarikan data Bapak Ibu guru. Tapi kalau merah itu sudah dilakukan penarikan dan disinyalir ada data yang kurang. Kemudian pencairan tunjangan ya. Nah, data yang valid itu diterbitkan SKTP-nya ya. Kemudian SKTP ini menjadi dasar pencairan tunjangan sertifikasi triwulan oleh pusat melalui bank penyalur yang itu disalurkan langsung ke rekening Bapak Ibu guru masing-masing. Nah, selanjutnya itu Bapak Ibu seringkali bertanya bahwa kenapa kok kita harus menyerahkan data ke dinas ya? Apa sebenarnya peranan dinas di sini untuk yang berhubungan dengan cepat atau tidaknya data Bapak Ibu guru itu tervalidasi? Ya, kalau kita lihat bahwa sebenarnya Dinas Pendidikan itu memiliki posisi yang sangat strategis dalam mempercepat atau memperlambat validasi data Bapak Ibu guru di info GTK. Nah, peranannya itu meliputi koordinasi dan monitoring ya. Jadi, dinas itu meminta sekolah untuk segera memperbaharui Dapodik secara berkala gitu. Jadi mengingatkan operator sekolah agar sinkronisasi dilakukan sebelum batas waktu. Kemudian verifikasi dokumen di mana menyaring dan memverifikasi kebenaran data administratif guru baik seperti SK, NIP, nilai universitas dan mata pelajaran. Kemudian jika ada ketidaksesuaian, dinas itu akan memberi catatan perbaikan kepada kepala sekolah ya atau kepada sekolahnya. Selanjutnya, dinas juga bisa bertindak sebagai fasilitasi dan pendampingan. Jadi memberikan bimbingan teknis kepada operator sekolah terkait dengan input data di sini. Dan membentuk helpdesk ya, Dapodik untuk membantu masalah teknis di sini. Berikutnya itu juga bisa dinas itu merekomendasikan pencairan. Jadi setelah valid di info GTK, dinas mengusulkan atau meneruskan daftar guru penerima ke pusat. Jadi yang meneruskan, yang memberi list ya guru-guru yang sudah valid itu adalah dinas Bapak Ibu guru ya. Nah, jika dinas terlambat memverifikasi atau menerima perbaikan, maka validasi info GTK juga akan ikut terhambat. Jadi ini yang tadi yang saya sebutkan bahwa peranan dinas itu sangat penting untuk proses cepat atau tidaknya verifikasi data Bapak Ibu tersebut. Nah, tapi dinas tidak bisa disalahkan karena ini juga tergantung dari kecepatan Bapak Ibu guru mengupdate datanya gitu. Nah, jadi kalau saya simpulkan bahwasanya masalah utama itu ketidaksinkronan data guru di Dapodik dengan kondisi real sehingga info GTK menolak untuk memvalidasi data Bapak Ibu guru. Nah, alur data guru itu kemudian guru menyiapkan data, kemudian operator sekolah yang mengupload ke Dapodik, kemudian dilakukan sinkronisasi ke server pusat, kemudian server pusat itu ditarik dari info GTK menarik dari server pusat, kemudian info GTK menerbitkan SKTP baru melakukan pencairan. Nah, sedangkan peranan dinas itu ya sebagai pengawas, fasilitator, dan verifikator yang sangat menentukan cepat atau lambatnya proses validasi data Bapak Ibu guru. Oke, saya kira cukup jelas Bapak Ibu guru dan cukup singkat. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.